selamat pagi. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah siap beribadah? Tante harap anak-anak beribadahnya jangan di tempat tidur. Nanti lama-lama ketiduran, ya. Kita sama-sama untuk fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk Tuhan, ya. Mari kita bersaat teduh. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau mengasihi Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan mengasihi anak. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak, anak-anak, kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak, kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak, anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Sekali lagi ya, Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak, kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak, kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami pada hari ini, Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masih tetap bagi berdiri ya. Nah, ada gambar apa ini? Gambar darah. Tidak ada darah seorang pun yang dapat menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita naikkan pujian, darah Yesus yang menyucikanku. Kita bertepuk tangan ya. Darah Yesus yang menyucikanku. Darah Yesus yang membebaskanku. Darah Yesus yang
Silakan duduk. Tidak hanya mengucapkan terima kasih saja, kita juga harus membuktikan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bersukacita melayani Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Ku bersukacita kerja bagi Dia. Bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi. Sekali lagi ya. Bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Membimbing kita dalam mengerti firman Tuhan jika kita mau taat kepada pimpinannya sebagai keledai. Sebagai keledai ku serahkan, pakai hamba-Mu Tuhanku. Ku mau taat pimpinanmu, bimbing hamba-Mu. Sekali lagi. Sebagai keledai ku serahkan, pakai hamba-Mu Tuhanku. Ku mau taat pimpinanmu, pakai bimbing hamba-Mu. Dengan sikap berdoa. Sebagai keledai ku serahkan, kiranya setiap pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan seperti pujian yang kami naikkan, kami mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau seperti keledai yang mau taat kepada pimpinan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, membimbing kami dalam kami mengerti, dan kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang berkati, dan menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji nama Tuhan, Tante bersyukur kiranya hari ini kita semua di dalam kesehatan ya. Dan kalian masih bisa dapat bersemangat mengikuti ibadah online. Puji nama Tuhan. Hari ini biarlah kita terus mau berdoa, biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu di antara kita semua dan kita boleh bersama-sama kembali. Hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan menaati Allah dan melakukan hal yang benar. Anak-anak,
kalau tante bertanya kepada kalian, seumur kalian ini, apa sih sebenarnya yang kalian inginkan? Kalian boleh berpikir sejenak, apa sih yang aku inginkan ya gitu. Atau misalnya nih, mama papa kalian saat ini bilang, anakku sini, mama akan memberikan hadiah. Apapun yang kamu mau silakan kamu pikirkan dan mama papa akan mengabulkannya. Mungkin sejenak kalian kaget ya, wah ini mama papa baik banget gitu ya. Tetapi kalian langsung berpikir, wah apa ya yang kayaknya yang harus aku minta sama mama papa. Nah seumur kalian ini tante yakin pasti yang ada di dalam pikirannya kalian meminta mainan, HP, atau misalnya tablet dan lain-lain ya, macam-macam yang kalian minta. Nah suatu hari ada seorang anak yang bernama Peter. Dia sedang berkumpul dengan 3 orang temannya. Saat itu Peter ini sedang asik membuat list hadiah-hadiah. Dia membuat list dan akhirnya mamahnya lewat, mamahnya bilang, "Peter, kamu lagi apa?" Peter bilang, "Oh mah, aku lagi buat list hadiah." "List hadiah? Hadiah apa sayang?" "Ini loh mah, nanti ulang tahun aku mau minta sama mama papa hadiah yang banyak sekali. Sebab itu aku mau buat list hadiah." Mamahnya langsung tersenyum dan mamahnya bilang, "Boleh nggak mama lihat list apa aja sih yang sudah kamu catat?" "Boleh mah." Peter itu langsung kasih listnya ke mamahnya. Mamahnya mulai membaca dan tersenyum. Sesudah tersenyum mamahnya bilang, "Peter, mama mau kasih tahu. Di sini banyak yang kamu minta tetapi tidak sesuai dengan umurmu. Kamu meminta mobil, kamu masih kecil sayang. Terus kamu minta permen yang banyak, padahal permen itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Dan ada yang lebih mengejutkan mama, kamu minta ulang tahun kamu ini dirayakan semeriah mungkin di tengah pandemi seperti ini." Akhirnya teman-temannya yang mendengar tertawa. Peter ini konyol ya, masa sih mintanya seperti yang itu? Lalu Peter pun terdiam dan akhirnya Peter pun meminta pendapat kepada temannya. "Apa sih yang harus aku minta? Karena aku tidak tahu saat ini mana yang baik buat aku, mana yang cocok buat aku." Dan teman-temannya pun akhirnya membantu Peter untuk melis hadiah yang patut diminta. Di dalam Alkitab ada seorang raja muda yang memimpin sebuah kerajaan yang sangat besar. Raja ini bernama Salomo. Salomo menjadi seorang raja setelah ayahnya yang bernama Daud meninggal. Semua tahta kerajaannya ini diserahkan kepada Salomo. Tetapi sebelum Daud ini menyerahkan, Daud ini berkata kepada Salomo bahwa engkau harus taat dan mengasihi Allah. Dan memang Salomo ini melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Salomo ini begitu taat kepada Allah. Salomo ini juga begitu mengasihi Allah. Pada suatu hari Allah berbicara kepada Salomo melalui sebuah mimpi. Di dalam mimpinya itu Allah berkata kepada Salomo, "Salomo, mintalah kepadaku apa saja yang engkau ingin untuk kuberikan kepadamu." Nah, Salomo terkejut mendengar suara itu, mendapat tawaran itu. Dan kamu tahu, hal pertama yang dikatakan oleh Salomo berkata kepada Tuhan, "Engkau telah sangat baik kepada ayahku. Engkau juga baik kepadaku." Nah, ketika itu
Apakah Salomo meminta emas, perak, permata, atau umur yang panjang, atau meminta sebuah kemasyuran, ketenaran? Ya, ternyata tidak. Salomo tidak minta itu semua. Bahkan Salomo berkata, Tuhan, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku merasa tidak berdaya seperti seorang anak kecil. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat bertindak dengan benar. Tolong berikanlah kepadaku hikmat agar aku dapat memerintah umat-Mu. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik tanpa pertolongan-Mu. Tetapi dengan pertolongan-Mu itu, aku tahu aku dapat menjadi seorang raja yang bijaksana. Kamu tahu, ketika Allah mendengar jawaban dari Salomo, Allah berkenan dengan segala jawaban dari Raja Salomo ini. Dan Allah pun berkata lagi, katanya, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijaksana dan tidak memilih emas, perak, permata, ataupun kemuliaan, aku akan memberikan hikmat yang besar kepadamu. Engkau akan mengetahui apa yang benar dan engkau akan melakukannya. Wah, hebat ya. Apa yang diminta oleh Raja Salomo ini, dia tidak meminta harta benda, tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Banyak orang yang mendengar kabar hal ini tentang hikmat yang diminta oleh Raja Salomo. Semenjak itu banyak orang yang datang kepada Raja Salomo untuk menceritakan semua masalah mereka. Dan Raja Salomo pun membantu mereka untuk memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan atau hal apa yang benar agar mereka dapat keluar dari setiap permasalahan yang mereka ceritakan. Raja Salomo adalah seorang raja yang hebat. Bahkan di saat kepemimpinannya, dia membangun sebuah bait Allah yang sangat indah agar semua orang dapat berdoa dan beribadah. Sejak itu dia terkenal, menjadi sangat terkenal, dan dia juga menjadi sangat kaya. Tetapi Salomo pun tidak lupa bahwa hikmat, kekayaan, dan kemasyuran adalah pemberian dari Allah. Sampai suatu hari ada seorang ratu. Ratu ini bernama Ratu Sheba. Ratu Sheba ini mendengar tentang Salomo. Maka Ratu Sheba ini datang untuk mengunjungi Raja Salomo. Dia menempuh ratusan mil hanya untuk menemui Raja Salomo. Dan dia membawakan banyak hadiah. Ratu Sheba ini mendengar kabar betapa bijaknya Raja Salomo. Maka dia ingin mengujinya. Ya, ketika Ratu Sheba ini bertemu dengan Raja Salomo, dia mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit kepada Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo pun memberikan jawaban yang sangat menakjubkan. Semua pertanyaan yang diajukan oleh Ratu Sheba ini dapat terjawab. Bahkan jawabannya ini benar-benar membuat takjub. Ya, Ratu Sheba ini langsung berkata, benar-benar keheranan dan sangat takjub dengan jawaban yang diberikan oleh Raja Salomo. Dan Ratu Sheba pun berkata, segala sesuatu yang telah kudengar tentangmu
itu benar. Kini aku melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau sangatlah bijak dan sangat kaya. Dan sekali lagi Ratu Seba mengatakan hal yang sangat indah. Dan Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi seorang raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ratu Seba mengakui bahwa Allah telah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo. Anak-anak, Salomo memang memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Tetapi ada yang harus kalian ingat. Salomo bukan tidak berdosa. Dia juga banyak mengalami kegagalan dan berdosa sama seperti kita. Itulah sebabnya kita harus memiliki seseorang yang lebih bijaksana daripada Salomo, yaitu juru selamat kita, seorang yang tidak pernah berdosa, Yesus Kristus. Apa yang tidak ada pada diri Salomo ada pada diri Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Allah begitu mengasihi kalian semua dan juga mengasihi tante. Allah menginginkan agar kita semua menjadi taat dan bijaksana. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Benar? Dia memerintahkan agar kita dapat melakukan hal-hal yang benar. Nah, sekarang agar kita bisa melakukan semua ini, apa yang harus kita minta sama Tuhan? Kita harus meminta hikmat sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Kenapa sih kita harus perlu atau meminta hikmat dari Tuhan? Karena kita adalah seorang anak yang banyak tidak tahunya. Ya, Salomo aja yang lebih besar dari kita, dia merasa banyak tidak tahunya. Sebab itu Salomo pun dia meminta hikmat Tuhan. Apalagi anak-anak seumur kalian yang lebih muda dari Salomo. Pasti banyak ketidaktahuan kalian. Dan bukan hanya kalian, tante juga membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sebab itu tante pun sudah meminta hikmat dari Tuhan. Kalian mau meminta hikmat dari Tuhan? Mintalah di dalam doa dan permohonan kalian. Minta dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat memberikan hikmat itu kepada kalian. Tuhan ingin kita bisa melakukan setiap kehendak-Nya. Tuhan ingin agar kita melakukan hal yang benar. Sebab itu kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kita bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak benar. Ketika kita dapat melakukan hal yang benar, berarti kita juga melakukan kehendak Allah. Dan kita juga menyenangkan hati Tuhan. Saat ini pasti kalian dan tante pun sama, ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalian dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, takut akan Tuhan, taat kepada orang tua. Banyak hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Selain kalian minta hikmat daripada Tuhan, kalian juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Tante yakin dan percaya saat ini
banyak keinginan kalian, tetapi tante ingin mengajak kalian, mintalah hikmat terlebih dahulu, sehingga apa yang kalian inginkan saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Ketika kalian meminta hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan membukakan pikiran kalian sehingga kalian tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kalian dapat melakukan hal-hal yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Allah berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini boleh menjadi ayat hafalan kita di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Allah menginginkan kita menjadi anak-anak yang taat, bijaksana, dan melakukan setiap kehendaknya, dan melakukan hal-hal yang benar. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini juga boleh mengingatkan kalian apa tujuan kalian di dalam kehidupan dunia ini. Mintalah hikmat kepada Tuhan sehingga hidup kalian boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana saat pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh memberikan firman Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, agar setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh membuka hati mereka, dan mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Di dalam setiap kehidupan ini Tuhan, apa yang mereka inginkan biarlah sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh belajar, mereka meminta hikmat daripada Engkau, sehingga mereka juga boleh belajar tentang hal-hal yang benar Tuhan, dan apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam setiap kehidupan pribadi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh terhenti, tetapi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan ini Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tante tidak akan memberikan tugas yang lain-lain, tapi Tante hanya ingin mengingatkan kalian tentang ayat hafalan ini, biarlah boleh menjadi kekuatan buat kita semua, dan juga boleh kalian renungkan bahwa Allah mengasihi kita, dan Allah pun menginginkan agar kita boleh mengasihi Allah. Seperti apa yang dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku," Allah bilang, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kalian semua akan menuruti segala perintah Allah." Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita boleh bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bagaimana kita bisa menaati Allah dan melakukan yang benar, tapi kita malas membaca Alkitab? Nah, ayo buang malasnya dan kejar terus yang ketinggalan ya. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Jika anak-anak rajin baca Alkitab, berarti harusnya hafal dong nama-nama kitab. Ayo, hafal nggak? Nah, kalau belum hafal, lagu ini akan mengajarkan dan mengingatkan lagi untuk kita boleh hafal nama-nama kitab. Dan kita juga diajarkan dari lagu ini untuk kita mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Yuk kita belajar lagu ini, Ku Cinta Firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil
Petrus, Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu, Perjanjian Baru. Seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Tetap berdoa, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar harus pakai maskernya dan cuci tangannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.